Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Tahun 2017 adalah sejarah penting kripto, zamannya ICO boom. Ribuan project baru dapat menjual token mereka langsung ke investor, tapi ada banyak penipuan dan tidak patuh regulasi. Tahun 2025 ini, era ICO bisa kembali lagi guys, tapi dengan hukum yang lebih jelas. Inikah peluang menjanjikan untuk siklus kripto yang baru? Langsung aja kita bahas yuk. Let's go! Oke guys, jadi tahun lalu Republik Rupiah udah bahas tentang Echo. Ini bisa kalian tonton videonya. Echo itu platform yang diluncurkan oleh Kobe, salah satu OG di komunitas kripto, Bitcoiner. Itu untuk membuka peluang investasi privat kayak VC, venture capital gitu. Padahal orang retail biasa yang kayak kita, akhirnya bisa investasi deh ke token, ke startup project kripto yang masih di tahap awal. Istilahnya seed investing. Nah, setahun udah berlalu, ada dua feedback dari para founder, pendiri project dengan produk yang berkaitan sama Echo ini. Yang pertama, beberapa founder bilang katanya mereka mau jual lebih banyak token di Echo. Tapi yang terbesar itu kemarin contohnya kayak Mega ETH, itu kan menjual 10 juta dolar ya untuk di akhir tahun 2024. Terus sama ada beberapa project lain juga kayak Monad gitu. Cuman sifat investasi Echo semuanya privat. Jadi founder project itu nggak bisa ngasih tahu komunitas mereka secara publik dan nggak bisa endorse tentang penjualan. Apalagi investasi melalui Echo cuman bisa diakses sama komunitas yang ya udah ada di Echo itu aja. Karena sifatnya privat. Alasannya hukum. Nah, semua penawaran investasi itu yang ditawarin privat, mayoritasnya jadi pendanaan yang masih di tahap awal kayak seed investing. Memang bagus, selama ini udah oke. Jadi akhirnya Echo memutuskan dari feedback itu untuk membangun produk baru, namanya Sonar. Nah, siapapun bisa jual token secara publik kalau di Sonar, bukan privat. Jadi bebas mau dipasarkan ke komunitas umum. Nah, feedback yang kedua dari founder itu adalah model yang namanya grup di Echo. Mungkin kalau misalkan kalian belum familiar, belum pernah login atau bikin akun, itu ada grup yang mana deal investasi itu cuma bisa ditawarin sama ketua masing-masing grup. Jadi kalau ada nama grup, buy itu adalah ketuanya. Ini grup, ini nama ketuanya. Dan biasanya ketua ini adalah lead investor yang mimpin. Artinya butuh ketua grup-grup itu untuk bisa endorse project tertentu. Makanya beberapa founder project gak suka. Mungkin grup yang ada di Echo mereka kurang srek, gak bisa menjangkau, mungkin ketuanya susah untuk di DM, atau beberapa lead investor yang kurang disukain. Intinya sistemnya kurang. Nah, dengan Sonar, itu founder nggak lagi butuh orang untuk bisa endorse penjualan mereka. Tinggal ICO di Sonar, kapanpun mereka mau. Bahkan Echo nggak perlu menyetujui founder untuk bisa pakai Sonar. Nah, Sonar ini memang cuma software yang udah terbuka secara umum, publik, bisa dipakai siapapun. Nah, kata Kobe, Sonar ini adalah software untuk public sale token yang mudah, fleksibel, dan gimana pun caranya kita mau pakai lelang, mau ada sistem poin, mau ada valuasinya berapa, ukuran alokasinya berapa, Sonar ini bisa dipakai apapun blockchain favoritnya juga. Entah itu layer 2 base yang selama ini di Echo kan, bisa juga Solana, Hyperliquid, atau bahkan Cardano katanya dia. Nah, yang menarik, fleksibilitasnya juga termasuk alat untuk konfigurasi hukum. Jadi di Sonar itu untuk founder project, mereka bisa salah satunya langsung integrasi dengan ID elektronik Echo. Waktu kita daftar itu kan bisa kita pakai contohnya paspor sebagai identitas yang sah untuk daftar. Dan founder-founder nggak perlu khawatir soal hukum anti money laundering gitu-gitu, udah tinggal sekali klik. Kalau butuh informasi tambahan untuk alasan legal, mungkin beberapa founder lebih awas risiko, Sonar bisa membuktikan status investor ke project itu tanpa dikasih data pribadi kita. Enggak, tetap safe di-keep sama mereka. Sonar juga punya alat untuk berbagai kepatuhan hukum. Tapi founder yang tanggung jawab, bisa milih sendiri. Makanya kata dia, founder yang menentukan KYC-nya tuh kayak gimana, siapa yang eligible. Jadi contoh kalau mau melarang warga negara Inggris nggak boleh ikut public sale token, bisa. Mau ngizinin beberapa warga negara tertentu aja, terserah.
Nah, Sonar jadi tempat ICO yang fleksibel banget. Katanya bisa setup sendiri hanya 2 klik. Sesimpel itu. Keren ya. Bagusnya lagi, Echo tuh nggak suka sama yang namanya launchpad. Jadi insentifnya kalau launchpad itu kan kacau katanya. Yang datang semuanya farmer, grinder, cuman pengen flipping token, invest early, langsung jual, padahal nggak suka projectnya. Nah, Sonar dibuat sengaja, founder bisa self-hosting, self-service, jual token sendiri. Keren, nggak ada berandanya gitu, nggak ada. Atau daftar sales atau deals yang akan datang itu juga nggak ada cara sign up, nggak ada notifikasi juga ICO yang akan datang, yang manapun di masa depan nanti, nggak ada. Jadi infrastruktur Sonar nih butuh skill untuk investasi sama kayak 2017 dulu, waktu zamannya ICO boom. Memang harusnya gitu, investor yang harusnya mencari, menemukan, dan mengikuti project yang menarik. Nah, Sonar dibangun kalau misalkan pun ada 1000 ICO terjadi sekaligus, itu tim Echo sendiri mungkin nggak sadar. Jadi reward untuk investor yang niat riset mendalam dan menemukan project menarik sendiri. Asah skill riset kalian. Nah, harapannya founder tuh jadi bisa melakukan penjualan langsung ke komunitas mereka sendiri, bukan ke sekelompok user yang tadi saya bilang, cuman cari pengen flipping token padahal nggak tertarik sama projectnya. Nah, contoh yang pertama ini Plasma. Mereka project stablecoin, blockchain khusus stablecoin. Istilahnya tesisnya katanya untuk yang pengen long tether, itu juga diinvestasi sama Peter Thiel yang legendaris. Nah, Plasma mau cobain Sonar Echo pertama kali dengan public sale 10% token XPL pada valuasi $500 juta FDV. Katanya itu sama dengan valuasi pendanaan yang terakhir, yang Founders Fund itu masuk. Jadi kesimpulannya, memang keseruan ICO tuh balik lagi nih berarti tahun 2025. Keren, jadi nostalgia kayak zaman 2017 dulu. Siapa yang pernah ngerasain ICO boom? Coba komentar di bawah. Sonar adalah produk baru Echo yang sebelumnya peluang investasi privat, sekarang bisa public sale token. Bedanya sama yang 2017, sekarang patuh regulasi. Investor jadi bisa partisipasi tanpa dipaksa mengirimkan data pribadi. Bahkan kalaupun project itu butuh KYC, mungkin ada beberapa kasus investigasi atau diminta pengadilan, ya bisa dipaksa Echo ngasih, tapi dasarnya Sonar itu bakal membuktikan ke user siapa yang layak tanpa perlu membocorkan data kita. Jadi kalau investasi ke 35 tim katakanlah, itu 35 tim nggak semuanya punya data pribadi kita. Tetap di Echo. Tujuan Sonar memang sedekat mungkin dengan era ICO di pasar kripto dulu, sambil menyediakan alat kepatuhan hukum untuk founder project yang nggak mau dipenjara. Sebagai investor, kita itu berdoa makin banyak nih project bisa menjual token mereka secara publik. Seperti zaman ICO, asah skill kalian untuk menemukan project yang menarik. Dan untuk para founder, kalau misalkan kalian masih pengen menumbuhkan komunitas, bisa pakai Echo. Kalau sudah punya komunitas yang besar, bisa pakai Sonar. Yang versi beta sudah bisa dipakai hari ini. Oke guys, sekian untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih like, jempolnya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video baru dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers!